Ritual pesugihan di makam tua, supir angkot dan pedagang nasi lengko melakukannya. Di sebuah kota kecil yang terletak di antara ladang padi yang hijau dan sungai yang mengalir tenang, hidup seorang pria bernama Reza. Usianya telah menginjak 35 tahun, namun wajahnya yang kurus dan cekung menunjukkan beban hidup yang jauh lebih tua. Setiap garis kerutan di wajahnya bercerita tentang kesulitan dan perjuangan. Matanya yang cekung seolah mengandung lautan kesedihan, mencerminkan harapan yang semakin memudar. Reza adalah seorang supir angkot, pekerjaan yang tak memberikan jaminan kesejahteraan. Setiap pagi, ia berangkat dengan angkotnya yang sudah uzur, mengendarai rute yang sama berulang kali. Suara klakson yang nyaring dan teriakan penumpang yang meminta berhenti sudah menjadi lagu sehari-harinya. Namun, pendapatannya tak pernah cukup untuk menghidupi keluarganya. Istrinya, Siti, berjuang di sisi lain. Dengan penuh semangat, ia berjualan nasi lengko di pinggir jalan, menyiapkan piring-piring berisi nasi, tahu, tempe, dan sayuran segar dengan sambal yang pedas menggugah selera. Meski tekun dan sabar, dagangannya selalu sepi, seperti harapannya yang perlahan memudar. Setiap malam, setelah menutup lapak, Siti seringkali pulang dengan wajah lesu dan senyum yang dipaksakan. Di dalam rumah kecil mereka yang sederhana, atapnya bocor dan dindingnya mulai retak. Reza sering terjaga di tengah malam, memandangi langit-langit rumah yang remang-remang, memikirkan bagaimana cara keluar dari kemiskinan yang menghimpit. Pikiran tentang utang yang menumpuk dan kebutuhan anak-anaknya yang semakin meningkat membuatnya gelisah. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada habisnya. Anak-anak mereka, Rani yang berusia 8 tahun dan Budi yang baru berusia 5 tahun, adalah cahaya dalam hidup Reza dan Siti. Namun, dengan setiap senyuman dan tawa mereka, ada beban yang semakin berat di hati Reza. Ia sering melihat Budi yang batuk-batuk, atau Rani yang kelaparan, dan itu membuatnya merasa semakin putus asa. Dalam keputusasaannya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan dari teman-teman di sekitarnya tentang pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan, meskipun harus membayar harga yang tinggi. Suatu malam, saat duduk di teras rumah yang gelap, Pak Wandi, teman seprofesinya yang lebih berpengalaman, datang berkunjung. Dengan mata berbinar, ia mulai bercerita tentang seorang dukun bernama Mbak Elon, yang konon bisa memberikan kekayaan mendadak dengan syarat tertentu. Reza mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya berperang antara iman dan keraguan. Kau hanya perlu ikut ritual di makam tua. Diam saja, jangan bersuara. Nanti, kau akan dapat uang banyak, bisik Pak Wandi, seolah menghipnotis Reza dengan janji manis yang menggoda. Reza merasa terombang-ambing. Di satu sisi, ia tahu bahwa pesugihan itu haram dan penuh risiko. Namun, di sisi lain, ia merasa terdesak oleh keadaan, terutama ketika anaknya yang bungsu, Budi, mulai demam tinggi dan ia tak punya uang untuk berobat. Keputusan yang harus diambil semakin mendesak, dan saat harapan tampak seperti cahaya yang semakin redup, godaan untuk mengambil jalan pintas semakin kuat. Malam itu, saat bintang-bintang berkelip di langit, Reza menatap jauh ke arah kegelapan, merasakan beban dunia di atas pundaknya. Dia tahu, jika tidak ada perubahan, hidupnya akan terus terjebak dalam siklus kemiskinan dan kesedihan. Dengan berbagai pikiran yang berputar di kepalanya, ia terpaksa membuka hati untuk kemungkinan yang mengerikan itu, pesugihan yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya. Disitulah, semua awal dari perjalanan kelam yang akan mengubah hidupnya selamanya dimulai. Reza menghela napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, dan merasakan angin malam yang berhembus pelan, seolah menandakan bahwa keputusan besar akan segera diambil. Malam yang gelap dan dingin tiba ketika Reza akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak yang ditawarkan oleh Pak Wandi. Suara gemerisik dedaunan dan heningnya malam seolah menambahkan suasana mencekam di dalam hati Reza. Ia merasa seolah seluruh dunia menanti dengan napas tertahan, menunggu langkah yang akan diambilnya selanjutnya. Menjelang tengah malam, Reza mengenakan jaket lusuhnya, berusaha menutupi rasa dingin yang menusuk kulit. Dalam hati,
Ia mengingat senyum Budi yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ia merasa terbelah antara tanggung jawab sebagai ayah dan ketakutan akan konsekuensi dari keputusannya. Namun, saat memikirkan keadaan anaknya yang demam, semua keraguan itu perlahan-lahan memudar. Reza bertemu dengan Pak Wandi di pinggir jalan, di tempat yang sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat. "Kau sudah siap?" tanya Pak Wandi dengan nada yang penuh percaya diri, seolah-olah dia telah menunggu momen ini seumur hidupnya. Reza hanya mengangguk, mulutnya terasa kering, dan jantungnya berdegup kencang. Mereka berdua melangkah menyusuri jalan setapak yang gelap menuju makam tua yang terletak di pinggir hutan. Udara malam itu dingin, dan aroma tanah basah menguar di sekeliling mereka. Suara cicada dan desiran angin seolah menjadi latar belakang yang menambah ketegangan. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seolah ada beban yang mendesaknya untuk mundur. Namun, tujuan yang jelas di depan mata memaksanya untuk terus melangkah. Setibanya di makam, suasana terasa berbeda. Bulan purnama yang bersinar cerah menyoroti area sekitar, namun bayangan yang panjang dan gelap membuat tempat itu tampak menakutkan. Mbak Elon, dukun yang telah lama dikenal di kalangan masyarakat, sudah menunggu dengan lilin hitam dan dupa yang mengepul. Aromanya menyengat dan membuat Reza merasa mual. Mbak Elon mengenakan pakaian tradisional yang usang, dengan janggut putih panjang yang menjuntai hingga ke dadanya. Matanya yang tajam memandang Reza dengan penuh pengertian, seakan membaca semua ketakutan dan keraguannya. "Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan?" tanyanya, suaranya berat dan penuh misteri. Reza hanya bisa mengangguk, menahan napasnya. Ritual dimulai dengan Mbak Elon membaca mantra-mantra kuno yang tidak Reza mengerti. Suara lembut namun tegasnya menggema di antara nisan yang tua. Asap dupa mulai memenuhi udara, menciptakan suasana yang semakin angker. Reza diminta berdiri di tengah lingkaran yang dibentuk oleh lilin-lilin hitam, dan ia merasa seperti berada di tengah-tengah percikan api yang mengancam. Ketika Mbak Elon mulai merapal mantra yang semakin cepat, Reza merasakan perubahan di udara. Suasana menjadi semakin tegang, dan tiba-tiba, ia melihat asteris bayangan hitam asteris-asteris bergerak di antara nisan. Ia menahan napas, berusaha untuk tetap diam seperti yang diperintahkan. Namun, rasa takut semakin menguasai dirinya saat sebuah asteris ular raksasa asteris-asteris melingkar di dekatnya. Reza terdiam, ingin berteriak tetapi ingat pesan Mbak Elon, asteris-asteris jangan bersuara. Asteris-asteris, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seolah untuk menambah ketegangan, sosok asteris pocong asteris-asteris melayang di atas kuburan, wajahnya tertutup kain putih, matanya kosong menatap Reza dengan tajam. Kaki Reza terasa lemas, seolah tanah di bawahnya ingin menelannya hidup-hidup. Ia merasa terjebak dalam dunia lain, di antara realitas dan mimpi buruk yang menjadi satu. Saat ritual semakin mendekati puncaknya, sebuah kardus besar muncul di tengah lingkaran. Reza yakin itu berisi uang, semua harapan dan impian yang selama ini ia cari. Namun, saat ia berusaha mendekati kardus itu, ketakutannya kembali mengguncang jiwa. Dalam sekejap, semua visi menakutkan di sekelilingnya membuatnya panik. Tanpa sadar, ia asteris teriak asteris-asteris. Suara teriakannya bergema di malam yang sunyi, memecah keheningan yang menyelimuti ritual tersebut. Asteris-asteris seketika, semuanya hilang. Asteris-asteris lilin-lilin padam, asap dupa menghilang, dan bayangan-bayangan aneh yang mengelilinginya lenyap dalam sekejap. Reza terjatuh, tubuhnya lemas, dan ketakutan menyelimuti pikirannya. Ia merasakan kegelapan yang menyelimuti, dan saat ia membuka mata, ia sudah kembali di jalan yang sama, sendirian. Dengan langkah lunglai, Reza pulang ke rumah. Hatinya dipenuhi rasa cemas dan penyesalan. Ritual yang seharusnya membawa harapan kini hanya meninggalkan kekosongan. Ia memasuki rumah dengan perasaan hampa, seolah semua harapan untuk mengubah hidupnya telah ditutup rapat. Malam itu, saat tidur, mimpi buruk mulai menghantuinya. Bayangan-bayangan hitam yang mengerikan dan sosok-sosok tak dikenal datang silih berganti,
menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar harapan. Reza terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa keputusan yang diambilnya mungkin telah mengikatnya dalam suatu perjanjian yang tak terduga. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, menunggu dengan sabar di bayang-bayang. Hari-hari berikutnya, hidup Reza mulai diwarnai oleh ketidakpastian. Keberhasilan yang dijanjikan oleh ritual itu tidak kunjung datang, dan ia merasa terjebak dalam siklus ketakutan yang baru. Jangankan kekayaan, bahkan kedamaian pikiran pun seolah telah menghilang. Setelah malam yang menakutkan di makam, Reza terbangun dengan perasaan yang berat. Mimpinya dipenuhi oleh bayangan-bayangan kelam, dan saat matahari terbit, sinar keemasan yang biasanya menenangkan justru terasa menyengat. Ia mengamati sekeliling rumah yang suram, dinding-dinding yang retak, dan atap bocor yang telah lama tak diperbaiki. Setiap sudut rumahnya mengingatkan pada kegagalan dan kesedihan yang terus menghantuinya. Hari demi hari berlalu, tetapi kehidupan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Reza merasa semakin tertekan. Ia berusaha menjalani rutinitasnya sebagai supir angkot, namun perasaan cemas dan gelisah selalu menyertainya. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, Rani dan Budi, bermain di halaman, hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia merasa seperti pencuri yang telah mengkhianati mereka dengan harapan palsu. Suatu malam, saat Reza terjaga dari tidur yang gelisah, ia mendengar suara aneh dari sudut rumah. Suara itu seperti bisikan, lembut namun menakutkan. "Kau sudah memanggil kami. Sekarang, kami menunggumu." Suara itu bergema dalam pikirannya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia berusaha untuk tidak memperhatikan, tetapi suara itu terus-menerus mengganggu ketenangannya, seolah-olah ada sesuatu yang tak bisa ia lihat, menunggu untuk dituntut. Keesokan harinya, Reza kembali ke tempat kerjanya dengan pikiran yang kacau. Ia berusaha berbincang dengan penumpangnya, namun setiap kali ia melihat wajah mereka, ia merasakan tatapan kosong yang seolah menuntut penjelasan. Dalam benaknya, bayangan hitam yang ia lihat di makam terus menghantui, dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat sosok-sosok yang tak dikenal berdiri di hadapannya, menunggu. Tanpa disadari, kehidupan Siti pun mulai berubah. Dagangan nasi lengko yang biasanya sepi kini mendadak laris manis. Setiap hari, pelanggan datang berbondong-bondong, dan Siti hampir tidak bisa mengimbangi permintaan. Meski senang melihat istrinya berjualan dengan sukses, Reza merasa ada yang tidak beres. Uang yang Siti terima, meskipun banyak, selalu berubah menjadi asteris daun kering asteris keesokan harinya. Suatu malam, saat Siti pulang dengan wajah ceria, Reza melihat senyuman itu justru membuatnya semakin cemas. "Sayang, hari ini dagangan kita laku keras. Kita bisa membeli obat untuk Budi." Siti berseri-seri, tetapi Reza hanya bisa tersenyum tanpa rasa lega. Dalam hatinya, ia meragukan semua itu, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di balik kesuksesan yang tiba-tiba ini. Ketika malam tiba dan anak-anak sudah tertidur, Reza berusaha untuk tidur, tetapi gelisah terus menghantuinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintai di sudut-sudut rumahnya. Dalam kegelapan, ia teringat akan sosok wanita berjubah putih yang ia lihat dalam mimpi. Wanita itu memiliki mata kosong yang menakutkan, dan saat ia mendekat, semua harapan Reza seolah sirna. "Kau sudah memanggil kami," bisiknya lembut, suaranya seolah bergetar di dalam jiwanya. "Sekarang, kami menunggumu." Reza terbangun dengan teriakan, napasnya terengah-engah. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tak bisa ia pahami, dengan konsekuensi yang mengintai di setiap sudut kehidupannya. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang telah ia panggil masuk ke dalam hidupnya, dan kini ia harus membayar harga yang tak terduga. Hari-hari berlalu dan mimpi buruknya tidak kunjung berhenti. Reza merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah ada sesuatu yang menghisap hidupnya secara perlahan. Kesehatannya menurun, dan ia mulai kehilangan semangat untuk bekerja. Meskipun Siti terus mendukungnya, senyumnya yang ceria kini terasa seperti ilusi, menutupi kegelapan yang menggerogoti jiwa Reza. Suatu malam,
Saat Reza terbangun di tengah mimpi buruknya, ia mendengar suara anaknya, Budi, menangis di kamar sebelah. Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang. Budi, teriak Reza, melangkah cepat menuju kamar anaknya. Ketika ia masuk, pandangannya tertuju pada sosok hitam yang membungkuk di atas tempat tidur anaknya. "Jangan ganggu anakku," teriak Reza, suaranya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Namun, sosok itu hanya berbalik, menatapnya dengan mata yang kosong dan dalam. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Reza berlari ke arah tempat tidur, mendapati Budi terkulai lemah, wajahnya pucat. Ketika pagi tiba, tragedi menghantam keluarga mereka. Budi ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya, dengan senyum aneh di wajahnya, seolah ia telah melihat sesuatu yang indah sebelum pergi. Reza hancur. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah telah kehilangan segalanya, dan hidupnya kini terjerat dalam jaring kegelapan yang tidak bisa ia lepaskan. Dengan jiwa yang hancur, Reza berkelana di jalanan, berteriak bahwa garam itu kutukan. Semua yang terjadi adalah karena pilihan yang ia buat. Ketika Siti melihat suaminya yang hilang akal, ia tidak dapat menahan rasa sakit dan kesedihannya. Dalam keputusasaannya, Siti akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Reza, berharap bisa melindungi dirinya dan anak-anaknya dari kutukan yang telah menimpa mereka. Reza, kini sendirian dalam kegilaannya, teringat akan bisikan yang selalu menghantuinya. Ia duduk di sudut jalan, menatap kosong ke arah langit gelap. Makhluk-makhluk halus itu masih menunggu, dan ia tahu, semua ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Ia telah terikat dalam perjanjian yang mengerikan, dan saat itu, Reza menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Minggu-minggu setelah kehilangan Budi terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir bagi Reza. Setiap hari, ia terbangun dengan rasa sakit dan kepedihan yang menghujam jiwanya. Rasa bersalah menyelimuti setiap detak jantungnya, dan ia tidak bisa berhenti memikirkan keputusan yang mengantarkannya pada tragedi ini. Kenangan akan senyum tulus anaknya, saat bermain dan bercanda, terus menghantui pikirannya, menciptakan bayangan-bayangan kelam yang tidak pernah pudar. Reza semakin terisolasi. Ia tidak lagi pergi bekerja, mengabaikan angkotnya yang terparkir di tepi jalan. Bahkan, saat tetangga dan teman-temannya mencoba menghiburnya, ia hanya bisa menatap mereka dengan mata kosong, seolah ada tembok yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Setiap kali ia menutup mata, sosok Budi muncul, wajahnya yang pucat dan senyumnya yang aneh seolah menuntut jawaban. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Reza terbangun oleh suara-suara aneh yang kembali menghantuinya. Kali ini, suara itu lebih mendesak, seolah menyeru untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, dan saat ia melirik ke sudut kamar, ia melihat sosok hitam yang membungkuk, menanti dengan tatapan kosong. "Jangan ganggu anakku," teriaknya lagi, suaranya penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Namun, sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang dalam dan kelam. Reza berusaha untuk tidak panik, tetapi jantungnya berdegup kencang, dan ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat akan peringatan dari Mbak Elon saat ritual, bahwa ada harga yang harus dibayar. Sekarang, ia menyadari bahwa harga itu adalah anaknya, dan bayang-bayang itu mungkin adalah jiwa-jiwa yang terikat pada perjanjian yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Reza merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Hari-hari berlalu, dan kesehatan Reza semakin memburuk. Tubuhnya menjadi kurus kering, seakan sesuatu dalam dirinya menghisap hidupnya secara perlahan. Setiap kali ia mencoba untuk makan, makanan itu terasa seperti batu di tenggorokannya. Ia merindukan anaknya, tetapi rasa bersalah menghalanginya untuk merasakan kebahagiaan. Ia hidup dalam kegelapan, terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras rumah, Siti kembali melihatnya. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. "Reza,"
Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Kita harus bicara, katanya, suaranya lembut namun tegas. Namun, Reza hanya menatapnya dengan mata kosong, tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjelaskan semua yang terjadi. Siti, aku telah membuat kesalahan besar, ia akhirnya berbisik, suaranya pecah. Aku tidak bisa memperbaiki ini. Semua ini karena aku. Siti menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Kita bisa memperbaikinya, Reza. Kita harus mencari cara. Mungkin ada dukun lain, mungkin bisa membatalkan perjanjian itu. Tetapi Reza tahu, tidak ada cara kembali. Ia telah melanggar batas, dan kini kutukan itu telah menuntut apa yang menjadi miliknya. Kekayaan yang kita inginkan membawa bencana, Siti. Budi adalah tumbal kita, ujarnya, suara penuh penyesalan. Di tengah malam yang sunyi, Reza duduk di depan kuburan anaknya, yang kini terletak di belakang rumah mereka. Ia membawa sekuntum bunga, meletakkannya di atas nisan yang masih baru. Maafkan aku, Budi, ia berbisik, suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untukmu. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan lembut yang sama, kau minta kekayaan. Kami ambil tumbal, tapi kau lari. Sekarang, kami ambil semuanya. Suara itu mengalun dalam pikirannya, menembus jiwanya yang hancur. Ia merasakan dingin yang menyelimuti tubuhnya, seolah-olah makhluk-makhluk itu telah datang untuk menuntut janji yang telah diingkari. Reza tersenyum kosong, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari kegelapan yang telah ia panggil. Ia tahu, saat itu, ia tidak hanya kehilangan Budi, tetapi juga kehilangan diri dan harapannya. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan-bayangan hitam itu berkumpul, menunggu untuk mengambil apa yang tersisa. Keesokan paginya, Siti menemukan Reza terkulai di depan kuburan Budi, wajahnya pucat dan tanpa nyawa. Ia menangis, merasakan kehilangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dalam sekejap, semua harapan yang tersisa telah sirna, dan ia tahu bahwa makhluk-makhluk halus itu masih menunggu, mencari korban berikutnya. Dengan hati yang hancur, Siti pergi meninggalkan rumah yang dulunya adalah tempat mereka membangun mimpi. Ia tidak dapat lagi bertahan di tempat yang menyimpan kenangan pahit dan kutukan. Di tengah malam sunyi, Reza terbaring sendiri, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menunggu, terjebak dalam dunia yang diciptakannya sendiri, sebuah dunia yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan abadi. Akhir cerita ini adalah cerminan dari perjalanan yang menyakitkan, di mana kekayaan yang dicari berujung pada kehampaan dan kehilangan. Reza, yang terjebak dalam kutukan, tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga harapan dan cinta yang pernah mengisi hidupnya. Dalam kesunyian malam, ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali.